Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi sama gua Abdullah Wafi. Kali ini kita akan belajar tentang PHP dasar pada mata kuliah pemrograman web 2 ya. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, alangkah lebih baiknya kita melakukan persiapan dulu. Apa aja sih yang harus dipersiapkan? Pertama, kalian harus sudah terlebih dahulu menginstal yang namanya Visual Code serta web servernya yang dimana kita akan menggunakan SunPP. Selanjutnya juga jangan lupa kalian mendownload yang namanya Git agar mempermudah kalian dalam mengumpulkan tugas-tugas yang kalian buat. Sebelum kita masuk ke praktikumnya, kita buka terlebih dahulu yang namanya GitHub kita. Kita akan membuat sebuah repositori baru. Kita tunggu sebentar. Oke. Di sini kita masuk. Oke. Karena di sini gue masuk ke yang halaman username GitHub gue balik dulu ke halaman awal ya. Nah, kalau kita mengetik github.com di internet, pasti akan masuknya seperti ini. Nah, kita coba klik new yang di pojok kiri ini. Kita membuat sebuah repositori baru. Di sini kita masukkan nama repositorinya pmweb2. Buat nama repositori ini bebas ya mau apapun. Di sini misalkan kita masukin penjelasannya sebuah repositori untuk mengumpulkan tugas pmweb 2 atau pemrograman 2. Nah, di sini uh, apa namanya aksesnya kita buat privat. Nah, dan jangan lupa kita add juga add more file ya agar ada file yang namanya readme.md. Readme.md ini fungsinya untuk menjelaskan tentang aplikasi kita, tentang repositori kita lebih tepatnya. Oke, selanjutnya kita ke repositori. Kita tunggu. Nah, ini kalau sudah masuk, jangan lupa ini harus dihafalin ya nama repositorinya. Oh ya, dan jangan lupa kalian untuk mengundang gue sebagai kolaborator. Nanti undang aja GitHub gue namanya Abdullah Alwafi. Nanti namanya username-nya pun bakal gue cantumin di deskripsi ataupun di grup PA. Nah, nanti ini tinggal add people aja. Ada di setting kolaborator add people. Oke, kita lanjut ke materi. Yang bakal kita pelajari itu pertama itu PHP dasar. Oh ya, sebelum masuk ke situ kita bikin terlebih dahulu foldernya. Folder untuk praktikum kita ada di htdoc. Kita taruhnya di htdoc karena kita udah menggunakan PHP yang dimana PHP ini masuk ke dalam, kita lihat penjelasan di sini. Nah, ke dalam server side. Jadi di bagian belakang. Jadi kita udah nggak bisa lagi yang namanya ngeklik filenya seperti ini ya. Ada satu .php nih. Kalau misalkan kita klik di browser, buat nge-open browser dia nggak bakal bisa karena di browser ini nggak ngebaca file .php. Bukan nggak ngebaca codingan PHP-nya, tapi ngebaca access-nya tetap dibaca, tapi codingan PHP-nya dibaca lewat di server gitu. Seperti itu. Oke, jadi kita buat terlebih dahulu folder yang namanya, atau di sini gue pakai ini deh, langsung pakai Git, aplikasi Git. Oke, sebentar ini gue gedein. Pertama kita bikin dulu foldernya, kita ketik mkdir. Mkdir ini fungsinya untuk membuat sebuah folder. Mkdir pmweb 2, enter. Nah, selanjutnya kita cd pmweb 2 agar masuk ke dalam repositori kita. Ya, ke dalam folder kita. Repositori ini kan ada sebuah folder sebenarnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam kode titik, ke dalam visual code-nya. Kita ketik aja kode titik, kita enter. Kita tunggu sampai visual code muncul.
Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, artinya sudah berhasil masuk. Oke. Selanjutnya kita coba bikin file yang namanya hello.php. Semua codingan PHP itu harus dimasukkan ke dalam ekstensi yang namanya .php. Kalau HTML kan .html, CSS.css, JavaScript.js, dan lain sebagainya. Oke, ini masih loading. Sebentar. Nah, sudah. Di sini gue agak gedein. Pertama, untuk menggunakan bahasa pemrograman PHP, kita harus yang namanya mendeklarasikan terlebih dahulu kalau sintaks yang akan kita coding ini adalah PHP dengan cara seperti ini PHP. Nah, ini jika kita telah mengetik PHP kayak gini, sebenarnya kalau di gua itu udah bisa pakai PHP. Nah, ada PHP tag. Mungkin di lu juga bisa ya. Atau kalau misalnya di kalian nggak bisa, dicoba download ekstensi yang namanya PHP. PHP apa ya? Lupa, sebentar. Pokoknya ada ekstensi PHP yang bisa mengambil data-data dari codingan atau function yang tersedia di PHP itu kayak gimana. Nah, ini di download aja. PHP debug sama PHP intervention. Ini di download. Nah, ini kita enter. Nah, untuk memprint kalimat awal dalam PHP itu, kita bisa membuat dengan echo, seperti ini. Echo hello world. Hello world. Dan jangan lupa setiap akhir dari sintaks yang kita buat ini harus dikasih titik koma. Ini wajib ya. Karena di sini itu adanya di terakhir. Dia kan habis echo ini di bawahnya udah nggak ada nih. Ini kan penutup. Jadi nggak usah, nggak apa-apa. Tapi lebih baiknya menggunakan titik koma juga. Kalau misalkan kita ini ada lanjutan dari kode kita, misalkan kita kasih hello world lagi, dia bakal error. Karena yang pertama ini nggak dikasih penutupnya dulu. Nah, seperti ini. Dia nggak bakal error. Kita coba panggil. Nah, kita panggil dengan localhost. Tadi itu nama folder kita itu Web 2. Kita masuk ke hello. Nah, seperti ini. Oh iya, untuk memperapi setiap pertemuan yang kita buat, alangkah lebih baiknya kita buat dulu folder yang namanya pertemuan satu, agar memisahkan. Jadi yang ini nanti kita masukin ke dalam, aja, kita tarik. Nah, seperti ini. Selanjutnya itu untuk membuat komentar di dalam PHP itu, kita bisa menggunakan ini, garis miring 2 kali. Misalkan ini cara menggunakan komentar. Satu line doang. Ada juga yang selain menggunakan garis miring, kita juga bisa menggunakan pagar. Nah, ini sama aja. Oke, biar ini enak pun gue ganti tema terlebih dahulu. Kita cari dart dari Visual Code biar tampilannya sama. Nah, seperti ini. Ini selain menggunakan garis miring, kita juga bisa menggunakan uh, pagar ya, atau hashtag. Nah, selanjutnya itu kita bisa menggunakan komentar untuk mengomen banyak line. Dengan cara seperti ini. Kita kasih garis miring, habis itu bintang. Baru ini komentarnya apa.
Ini cara menggunakan line multi line. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang namanya sebelum itu kita coba jalankan terlebih dahulu. Harusnya ketika yang di dalam komentar ini digunakan, kita menggunakan komentar seperti ini, harusnya yang di dalam sini tidak akan tampil. Kita coba lihat. Nah, benar. Yang tampil hanya hello world-nya saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi variabel. Kita buat file yang namanya variabel.php. Nah, variabel di dalam PHP itu ada 3 jenis. Yang pertama itu variabel user, yang kedua itu variabel system, yang ketiga itu variabel request. Nah, di variabel user ini ada variabel const atau variabel yang nggak bisa diganti dan variabel yang bisa diganti, bisa diubah gitu. Kita coba. Nah, di mode praktikum ini sebenarnya udah ada. Kita coba yang namanya variabel sistem terlebih dahulu. Jangan lupa kita menggunakan PHP lagi. Nah, cara menggunakan variabel di dalam PHP itu kita harus menggunakan dolar di awal ya. Untuk variabel sistem itu kita tinggal masukin sistem. Oke, sorry. Nah, seperti ini. Misal di sini itu dicontohinnya dokumen root ya. Kita copy aja. Nah, jangan lupa ini kita echo. Ini kita kecilin dulu. Dan ketika kita akses, tadi itu kita bikin file baru. Namanya variabel. Independent. Oke, sebentar. Sepertinya ada salah penulisan. Oh, server, sorry. Kita lagi bahas. Oke. Ini variabel server. Nah, untuk variabel server yang indeksnya itu dokumen root, dia akan tampil tempat folder penyimpanan kita. Folder penyimpanan kita itu kan tadi adanya di sini ya. Ada di D, habis itu exam, htdoc. Mungkin kalau misalnya lu naruhnya di tempat lain, dia bakal beda-beda. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya PHP Shell. Kita coba aja. Ini gue copy aja. Nah, fungsi dari PHP Shell ini untuk melihat uh, folder yang ada selain di sisi server. Tadi kan itu yang dokumen root itu di bagian D, exam, htdoc. Nah, sedangkan yang PHP Self itu yang bisa terlihat atau diakses menggunakan URL-nya. Kayak misalkan yang kita nih, ini kan masuk ke PMWeb dulu, habis itu pertemuan. Makanya di sini ada PMWeb 2, pertemuan 1, variabel.php, seperti itu. Selanjutnya itu variabel user. Harusnya kita coba dengan variabel user. Nah, untuk variabel user ini, kita buat seperti diawali dengan dolar juga, seperti yang ada di dasar-dasar pemrograman. Kalau misalkan kita membuat variabel tidak boleh diawali dengan strip, dia bakal error. Misalnya kayak gini, ini dia bakal error. Atau diawali dengan angka, dia bakal error juga. Jadi harus habis dolar itu antara underscore garis bawah gini atau nama atau huruf gitu. Selanjutnya coba kita echo. Nama untuk memanggilnya kita tinggal panggil nama variabelnya aja.
Nah, Budi. Ini variabel user ya. Tadi itu ada yang namanya variabel server. Nah, seperti itu. EHO-BR. Nah, dalam variabel user ini, yang pertama ini, kalau misalkan kita tidak menggunakan konstansa untuk membuat variabel itu, dia masih bisa diganti. Misalkan di sini awalnya echo-nya itu, nah variabel nama itu isinya Budi. Kalau misalkan gua bikin, kita enter dulu aja, kita bikin baris baru, kita echo BR, kita deklarasikan ulang nama sama dengan Andi, maka yang tampil ketika di echo adalah Andi, bukan Budi. Karena dia udah keganti. Yang awalnya, ini bisa kita lihat ya, yang awalnya yang awalnya Budi diganti jadi Andi. Lalu bagaimana caranya agar ketika kita mempunyai variabel, kita nggak mau nih variabel ini diganti-ganti. Kita bisa menggunakan yang namanya divine. Nah, di divine ini, yang pertama nama variabelnya, yang kedua isi variabelnya. Misal, cara memanggilnya itu kita tinggal echo langsung nama dari si variabel konstantanya itu. Misalkan nama kayak gini. Ketika kita panggil, ini kita ini dulu ya. Kita echo BR dulu biar ke bawah. Nah, dia Budi ya. Karena yang kita masukkan itu isi dari variabel itu Budi. Sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalkan kita coba ganti, kita coba define lagi ya. Nah, dia error. Karena si nama ini, variabel nama Konstansa ini, udah diganti dia. Ini udah nggak bisa diganti, udah dibikin, jadi nggak bisa diganti. Selain menggunakan define ini, kita juga bisa menggunakan yang namanya const. Ini sama kayak di JavaScript ya. Misalkan umurnya 20. Biasanya variabel konstansa ini digunakan untuk data yang emang nggak pernah berubah. Kalau umur ini kan dia berubah dia tuh ya. Misal kayak nggak berubah itu jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan nggak bakal pernah berubah. Nggak mungkin lu yang awalnya laki-laki jadi perempuan itu. Misalkan di sini kita coba masukkan anak Budi itu laki-laki, jadi ya kita masukkan laki-laki. Nah, di sini kita coba jenis kelamin. Nah, dia sama aja. Ketika kita akses pun, ini masuk keluar laki-laki gitu. Oke, kita coba cek ulang lagi. Ini variabel sistem. Variabel sistem itu menggunakan server ya, tadi udah dibahas. Ini variabel konstanta. Kita kasih komentar aja dulu, biar enak. Variabel konstanta. Konstan. Oke, latihan variabel. Selanjutnya itu di dalam variabel ini, dalam PHP kita bisa menaruhkan sebuah logik aritmatika. Misalkan kita menggunakan perhitungan bangun datar. Misalkan luas persegi. Sama itu sisinya misalkan 10. Selanjutnya itu luasnya misalkan rumus luas persegi itu sisi kali sisi. Nah, kalau misalkan kita echo kayak gini, echo luas persegi titik luas persegi, maka yang tampil, nah ini luas persegi sama dengan 100 karena sisinya itu 100. Nah, tadi belum gue jelasin. Kalau kita menggunakan, kita memasukkan sebuah string dan digabung dengan variabel, kita bisa menggunakan seperti ini aja, echo petik 2, menggunakannya petik 2. Misalkan di sini luas
persegi titik 2. Ini langsung kita masukin nama variabelnya pun bisa. Kalau menggunakan petik 2. Kayak gini bisa. Tapi kalau misalkan kita menggunakannya petik 1, kayak gini, sorry, ini petik 2. Petik 1 kayak gini, dia nggak bakal bisa. Dia bakal kebacanya sebagai string itu sendiri. Kita coba akses. Nah, dia bakal kebacanya seperti ini. Si variabel ini kebacanya sebagai string, bukan sebagai variabel itu sendiri. Itu kita BR lagi, echo BR. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Apa bedanya variabel user dengan variabel sistem? Dan apa bedanya variabel sistem dengan variabel konstansa? Nggak dijawab dengan sendiri. Buat metode pembelajaran dan pengingatan saja. Selanjutnya itu ada yang namanya array. Kita bikin aja file yang namanya array ya. Array.php. Kita lihat lagi. Nah, uh, untuk membuat variabel array itu, variabel yang isinya array itu, misalkan kita buat variabel yang namanya, jangan lupa kita deklarasikan terlebih dahulu. Kita masukkan misalkan r_array. Misalkan seperti ini. Nah, ini ada dua cara untuk membuat array di dalam PHP ini. Kita bisa seperti ini, array, baru isinya apa. Atau bisa kita juga membuat array 2 misalkan, sama dengan seperti ini. Ini dua metode yang sama. Lalu gimana Bang caranya kalau misalkan gua mau manggil semuanya dulu. Jangan salah satu, kita coba panggil semuanya. Kita bisa print R buat manggil semuanya. Misalkan ketika kita tampilkan ini namanya array. Nah, dia bakal seperti ini. Array, ini indeksnya, ini value-nya. Gimana caranya kalau misalkan kita mau manggil satu-satu? Kita bisa echo nama variabelnya apa, baru indeksnya ke berapa. Seperti yang ada di Python atau bahasa pemrograman lainnya, rata-rata sama dimulainya itu dari 0, bukan dari 1. Berarti si Budi ini dia indeks 0, bukan indeks 1. Lalu kalau misalkan kita mau manggil yang namanya Andi, berarti kita gunakan indeks 1. Ketika kita tampilkan, yang tampil adalah Andi, bukan Budi. Seperti itu. Lalu, gimana caranya kalau misalkan kita mau manggil secara keseluruhan? Ya, sebentar. Gue mau ngecas terlebih dahulu. Nah, gimana caranya kalau gue mau memanggil secara keseluruhan data arraynya? Kita bisa menggunakan for each seperti ini. Nah, habis itu nama variabelnya apa? Misalkan R. Habis itu kita ikutin dari copilot. Nah, ini. Nah, sebenarnya ada dua metode. Nah, ada yang key panah value. Artinya ini antara key dan value-nya ini dipisah. Jadi kita kalau misalkan mau manggil si key-nya atau si indeksnya ini, kita bisa menggunakan variabel key aja langsung. Nah, sedangkan kalau kita ingin mengambil value-nya, nilai dari si indeksnya itu, kita langsung menggunakan value seperti ini. Kalau misalkan kita run, nah dia bakal kayak gini. Satu, Andi. Karena kan yang kita echo itu, panah, baru isinya apa. Makanya di sini Andi itu kan satu. Oh, ini ada Budi nih. Ini karena belum ke enter, belum kita buat baris baru. Nah, seperti ini. Lalu cara satunya itu kita juga bisa menggunakan for each lagi. Oke.
array 2 as, misalkan di sini row deh. Langsung seperti ini bisa. Lalu kita cara manggilnya itu echo row. Nah, di sini lu posisinya harus tahu dia indeks berapa. Tapi ini biasanya digunain kalau udah masuk ke array asosiatif yang indeksnya itu kita kita buat gitu, kita buat sendiri. Nah, kalau kayak gini, dia bakal nampilnya kira-kira apa? Nah, dia BAC. Kenapa demikian? Karena kalau kayak gini, ini jatuhnya kayak slicing gitu. Kalau kita coba giniin, coba. Nah, Budi. Oke, ini kita hapus dulu aja. Kita lanjut ke array yang selanjutnya itu, ini udah. Nah, di sini ada fungsi yang namanya count. Count ini untuk menghitung jumlah array-nya itu ada berapa. Kita coba echo. Jumlah data dalam array adalah, nah ini, harusnya itu ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. Nah, bisa kita lihat jumlah data dalam array adalah 3. Karena datanya memang ada 3. Selanjutnya itu kita coba next lagi. Nah, buat menambahkan pun kita bisa langsung menggunakan nama variabelnya, nama variabel yang menampung array-nya dengan mungkin ini bisa dibilang simbol array juga ya. Kita coba. Ini kita echo lagi. Menambahkan array. Kita coba nama. Oke, kayak gini. Nah, bisa kita panggil array-nya. Habis itu kurung kotak seperti ini. Habis itu namanya apa? Isinya apa? Kalau misalkan kita coba print R lagi, yang tampil adalah, nah, Budi, Andri, Caca, dan Dedi. Dia ketambah di paling akhir. Lalu gimana kalau misalkan kita masukin di sini adalah 5, coba ya. Kita coba. Nah, indeksnya itu adalah 5. Kalau kita nggak menjelaskan isi indeksnya itu apa. Kalau misalkan gue masukin indeksnya Wafi misalkan. Dia yang masuk indeksnya itu Wafi atau key-nya itu Wafi. Seperti itu. Kita lanjut. Oke, nah ini ada yang namanya unset. Unset ini untuk mengubah atau menghapus ya, menghapus. Ini menghapus. Misal kita unset. Nah, unset array dari variabel 1 yang indeksnya array dari variabel array yang indeksnya 1. Berarti kira-kira apa nih yang bakal kehapus? Ya, yang kehapus adalah Andi. Andi harusnya dia bakal kehapus. Kita coba print R lagi. Nah, di sini Andi langsung kehapus. Indeks yang 1 itu langsung kehapus. Karena kita udah hapus menggunakan unset tadi. Oke, selanjutnya itu kita coba scroll lagi. Oke, nah ini ada fungsi yang namanya sort. Sort ini fungsinya untuk mengurutkan sesuai dengan abjad. Misal, kita coba sort array, baru kita print R lagi. Kita coba lihat hasilnya. Nah, karena ini emang udah berurutan. B dulu, C dulu, baru D dulu. Kalau misalkan kita acak, oke ini karena si Andinya kita hapus, jadi dia nggak kebaca ya. Nah ini, yang awalnya Andi ada di kedua, jadi ada di pertama. Dan indeksnya juga langsung keubah, yang awalnya 1 jadi 2. Karena kan ini nggak kita atur indeksnya berapa gitu, indeksnya apa gitu. Jadi sort itu fungsinya untuk mengurutkan dari sesuai dengan abjad. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya fungsi pop. Fungsi pop ini, array pop ini fungsinya untuk menghapus tapi di bagian akhir. Misalkan kita coba
array pop dulu. Nah, tadi itu yang harusnya kehapus itu adalah Dedi, karena Dedi kan kita tambahin di akhir nih. Harusnya si Dedi nggak bakal tampil lagi dia. Ini biar enak kita biar aja. Oke, kita coba. Nah, si Dedi ini kehapus karena udah kita hapus menggunakan array pop, yang dimana fungsinya itu untuk menghapus array yang di bagian akhir. Selanjutnya itu ada, oke, gua kasih penjelasan aja ya. Karena ini nanti bakal diupload ke GitHub juga. Mengurutkan array. Ini menghapus, menghapus array, menghapus array terakhir. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini kita BR dulu. Selanjutnya itu ada array push ya. Menambahkan array menggunakan push. Nah, kalau seperti ini kita ketik aja array push, habis itu nama variabelnya, dan kita mau nambahin apa. Ketika kita print R, kita lihat hasilnya akan bagaimana. Oke, karena di sini cacanya ada dua, jadi kita ganti jadi dia misal. Kita tunggu. Nah, dia tetap bakal ditambahin di bagian akhir juga. Ini push, oke. Shift, selanjutnya itu ada shift. Kita coba. Kalau kita menggunakan shift, apa yang akan terjadi? Function shift. Kita coba pakai shift. Ini kita echo dulu. Array shift. Habis itu kita coba print ya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, ini ada Andi. Andi itu kan adanya di awal tuh ya. Dia dihapus. Jadi menghapus, shift itu menghapus yang ada di paling akhir. Kita masukkan penjelasannya. Untuk menghapus value array yang ada di awal, sorry, yang ada yang pertama. Selanjutnya itu ada unshift. Yep, ini ada unshift. Unshift ini fungsinya untuk menambahkan array di awal. Kita coba benar atau tidak. Nah, seperti ini ya. Ini jangan budi deh. Wah. Nah, di unshift ini kita bisa langsung memasukkan banyak ya. Kayak misalnya gini. Joko habis itu Wati, yang penting nama variabelnya itu dikasih di awal. Allah. Oke, ini belum kita print ya. Nah, si Wafi ditambahin di bagian awal. Oke, selanjutnya itu ada array data atau bisa disebut juga dengan array asosiatif. Jadi datanya ada gitu. Sebentar. Oke, kita coba bikin misalkan array asosiatif. Kita coba yang namanya misalkan buah. Oke, buahan. Sama dengan kita pakai seperti ini. Nah, ini. Kalau misalkan kita manggilnya, kita coba bisa menggunakan for each. Kita coba seperti ini. Apa yang akan terjadi? Nah, dia bakal ada tuh apel warnanya merah. Misalkan. Karena si indeksnya itu masuk ke dalam sini.
Ini area asosiatif terlebih dahulu ya. Sebentar, oke. Oke, gimana caranya kalau misalkan gua mau kayak gini. Ini kita panggil yang namanya buah. Harusnya kalau seperti ini, yang masuk itu langsung value-nya. Jadi si key-nya itu udah nggak tampil. Kalau kita run, nah merah, orange, kuning. Jadi warna-warnanya doang yang tampil. Gimana kalau misalkan kita mau menggunakan array data tadi yang ada di dalam sini. Nah ini. Sebenarnya ini bisa juga disebut dengan array multidimension. Jadi ada array di dalam array gitu. Ada banyak data di dalam satu array. Oke, kita coba. Kita coba array multidimension. Multidimensi. Nah, seperti ini. Oke, jangan seperti ini aja deh. Kita coba menggunakan sesuatu yang beda. Jangan menggunakan dari copilot. Misalkan di sini uh, gue itu nama isi nama itu, nah yang seperti ini. Jadi di dalam ini indeks pertama, kita coba ini dulu deh. Kita coba array apa print r dulu biar kita tahu apa sih yang bakal tampil kalau misalkan variabel array yang kita buat ini seperti ini. Kita coba. Nah, ini karena nggak rapi, kita coba menggunakan echo bentar. Nah, pokoknya kalau kita menggunakan array dimension ini, jadi di dalamnya langsung ada array-array lagi, array dalam array lain. Nah, kalau misalnya kita mau manggil semuanya, kita bisa ini dihapus aja deh. Kita pakai for each. Nah, kalau misalkan kayak gini, kira-kira apa yang akan terjadi? Oke, belum. Kita gini aja deh. Di sini row. Nah, ya cara panggilnya itu, misalkan di sini uh, nama saya adalah nama aja nama titik dua row nama alamat. Jadi untuk memanggil array dimensional ini kita bisa menggunakan seperti ini. Kita pakainya for each siswa row. Habis itu kita panggilnya seperti ini, bukan lagi kalau biasanya kalau misalkan ininya satu dia bakal manggil indeks satu ya. Kalau ini udah beda. Kita menggunakan seperti ini. Kita panggil indeksnya nama, baru nanti akan tampil itu value-nya apa. Misal kita coba. Nah, hasilnya seperti ini. Budi itu kelas berapa? Budi itu kelas 12. Alamat di mana? Itu Andi dan lain sebagainya. Oke, harusnya udah semua ya. Nah, ini bisa sama kayak tadi. Ini memasukkan ke dalam tabel. Kita coba masukkan ke dalam tabel. Di sini gue coba bikin variabel yang namanya table.php. Misalkan di sini gue ituin kita bikin dulu data array-nya. Data array hewan sama dengan ini jangan lupa pakai titik koma. Ini kita masukin ke dalam array lagi ya. Sebentar ini belum ditutup. Nah kalau yang akhir-akhir itu sebenarnya nggak wajib untuk dikasih pengakhir statementnya. Kayak misalkan koma.
Nah, kalau misalkan di array itu, pengakhir statementnya itu pakainya bukan titik koma, tapi koma. Kalau misalkan kita pakai titik koma, harusnya bakal error. Seperti itu. Nah, habis itu kita buat table. Habis itu tr, pd, nama, habis itu kita tuin warna. Nah, selanjutnya itu kita for each. Nah, caranya seperti ini. Habis itu jangan lupa kita tutup. Aduh, misalnya nih PHP. Ini jangan pakai ini. Seperti ini pun bisa. Jadi kita membungkus codingan HTML, codingan PHP ke HTML juga. Jadi gabung gitu gitu. Kalau kita run, tadi itu namanya table. Kita coba lihat. Nah, dia bakal tampil nih nama, warna, kucing, hitam, anjing, putih, dan lain-lainnya. Karena di sini kita nggak memberikan border. Kalau misalnya kita beli border, berikan border misalkan satu, dia bakal ada border. Tapi ini nggak baik ya, karena merah gini ya. Nggak begitu direkomendasikan sama si HTML-nya itu sendiri. Oke, selanjutnya itu kita akan masuk ke tugasnya. Tugas untuk praktikum ini adalah tugas.php. Ini sebenarnya di sini udah ada nih, di bawahnya kita ada. Coba. Nah, buatlah file array siswa dengan kode program seperti ini. Jadi arraynya itu kita copy aja seperti ini. Kita buat PHP. Ini kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, ini digabungin ke dalam satu. Sebenarnya kita bisa langsung menggunakan array dimensional tadi. Tapi karena ini ada di dalam tugas, kita coba ikutin aja di dalam modulnya itu. Nah, tugasnya itu coba buat bikin tabel array-array ini masuk ke dalam table seperti tabel yang ada di sini ini, tapi harus menggunakan Bootstrap. Jadi didesain dengan Bootstrap juga. Jadi so mangga dikerjain. Oke, untuk penguploadan tugas. Karena tadi itu kita udah bikin sebuah repository, jadi kita upload project kita sekalian. Di sini dipastikan sama ya cara buat nguploadnya. Karena gue mau mencoba hal yang beda dari kemungkinan asdos lain. Oke, kita tunggu. Ini kita open terminal ya. Oke, agak lemot sebentar. Nah, ini udah. Nah, cara untuk mengupload program kita ke dalam GitHub itu, caranya pertama kita inisiasi dulu si Git-nya dulu, Git ini. Nah, kalau udah, kita bikin branch yang namanya Git branch min m. Namanya itu PHP dasar. Jadi bukan main lagi ya. Di sini gue mau ngupload, di sini tuh gue mau ngebedain antara PHP dasar yang PHP sama yang framework Laravel nanti. Jadi kebagi dua gitu. Karena kan di semester ini kita akan belajar PHP dasar dan abis UTS itu rencananya akan belajar tentang Laravel. Nah, kalau kita coba cek Git branch, dia ada branch yang namanya. Oke, tapi di sini udah ada nih ya, udah masuk ke dalam sini. Jadi terminal kita masuk ke dalam branch yang namanya checkout apa PHP dasar. Selanjutnya itu kita git add, selanjutnya itu git commit. Min m pesannya apa? Misalkan fit praktikum 1. Nah,
Ini gue pindahin dulu ke atas. Sebentar. Selanjutnya itu karena kita belum git add, kita belum nge-add git add origin, kita coba tambahin sesuai ininya, nama repositorinya sesuai URL repositorinya. Add. Oke, gue pun agak lupa. Git add origin. Origin mana apa ya? Oh bukan, bukan sorry. Git remote add origin. Nah seperti ini. Baru kita git push origin. Nama reponya apa? Nama reponya itu PHP dasar. Kita tunggu. Nah kalau udah, ini udah berhasil ya. Ada branch baru namanya PHP dasar. Kalau misalkan kita buka repositori kita di bagian kode. Nah ini di mainnya, di branch main emang nggak ada, tapi di sini ada dua branch. Ini namanya PHP dasar. Oke, seperti itu. Sini ada pertemuan satu. Nanti kalau misalnya ada pertemuan dua, berarti tinggal kita bikin folder baru di PMWeb 2 ini, yang bagian PHP dasar berarti ya. Ini kita tutup dulu. Dalam pertemuan dua nanti ya. Nah, nanti langsung di-upload aja pakai git add titik, langsung git add titik. Kalau misalkan buat pertemuan selanjutnya ya, git add titik, git, aduh, git commit min fit folder pertemuan dua. Langsung git push origin, nama branchnya apa? PHP dasar. Oke, sebentar, git push origin PHP dasar. Not working, oke. Commitnya nggak berjalan ya. Kita juga coba bikin test.php. Harusnya, oh ini, sorry. Nah, oke. Seperti itu nanti. Mungkin cukup sekian apa yang bisa gue sampaikan. Nanti lebih jelasnya tentang diri ini bakal gue sampaikan langsung di pertemuan selanjutnya agar lebih jelas juga. Tapi untuk sekarang boleh diikutin aja sesuai dengan yang ada sekarang. Oke, terima kasih. Gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.